لم يكلم قط طال مطلقا أبدا وما تثابت في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu litakunu kalimatullahi al-'ulya amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Aw qala fi ayatin ukhra Fadzakir fa'inal dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil insani salatu mi'ati wa sittuna fassalan fa'alaihi an yatasaddaqu al-kulli fassalin kulla yawmin bisadaqah ila akhir hadis sahih hasan. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi hadhihi ta'lim wasiatul Mustafa li Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy'arani wa ila hadha ta'rif ta'riful ila Syekhuna Abu Yasin Suhari Al-Mahad Al-Hidayah Banten wa laqad bihim wa min ulumihim fid darain al-amin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hadina muhtadin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wansur 'alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nas'aluka as-sihhata was-salama wal barakah wal manfaah fid din wad dunya wal akhirah bil barakati ummil kitab wa hadhihi ta'lim ala hadhihi ya khususan li walidina wa li masyayikhina wa liman haqqun 'alaihim bil kafara khususan hadir fi hadhil masjid min salat as-subhi ila ta'lim wa khususan ila sahibu hadha ta'lim Sayyidi Syekh Muhyiddin Abu Qadir Jailani fil Bunyah wa Sayyidi Syekh Aqab Syarani wa Syekhuna Yasibli wa nafnu bihim wa na'ulumihim bi barakatihim wa ila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam antam bihajatina wa maqsudana wa muradana min umuri dain wa din wa dunya wal akhirah bil qabul wal ijabah bi haqqi Mustafa ridwan ta'ala al-Fatihah. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Kajian pertemuan kita di kitab Wasyatul Mustafa di Ahad setiap bulan pertama, minggu pertama, pekan pertama. Minta maaf sebelumnya absen sekitar 9 hari karena saya dapat kedatangan ya, cobaan tipes 9 hari. Ini baru mendingan suaranya makanya. Dan saya nggak pernah kebal-kebal ya kena penyakit tipes. Tapi udah Allah doakan para jamaah, orang tua, guru dan keluarga insya Allah sehat. Ya. Kajian kita di Wasyatul Mustafa dibuka kita tolak Ustaz Jono di halaman berapa sampai di mana kalimatnya? Halaman 7 ya. 7 di kalimat Ya aliyu ahabbul ibadi ilallah. Barisan nomor 2 ya, 2 di bawah. Ya ala habbul ibadi lau tala abdul sajidu. Mengenai sholat duha udah ya? Sama. Sholat duha itu saya bawa kitabnya kajian yang lalu supaya nyambung pembicaraan. Sholat sunnah duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Pembaca masih ingat nggak? Sholat duha waktunya dari jam berapa sampai jam berapa? Saya dulu tahu. Jam 6:20. 6:20. Itu udah masuk duha apa belum? Udah. 6:30 sekarang udah masuk duha, udah telat. Kalau isyraq jam 6 kurang. Isyraq itu cuma 5-10 menit. Maka cuma 4 rakaat isyraq itu. Kalau isyraqnya enggak, dari subuh sampai waktu duha disunahkan isyraq. Sunnah. Ya, hati-hati. Jangan ditegur habis sholat subuh, sholat apaan itu orang nggak tahu ilmu ini. Ya, itu ada dalilnya. Cuman waktunya sekitar 5-10 menit. Itu 10 menit udah kelamaan itu. 5 menit lah, 7 menit. Ya. Kesananya jangan sholat sampai matahari setumbak baru sholat, namanya duha. Ustaz, kita kan di masjid nih nggak sholat sunnah isyraq, kita taklim sunnah sama wajib, gedean mana pahalanya? Taklim itu wajib, wirid itu sunnah. Masa ngejar wirid ninggalin yang wajib? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aku mahalimu kagak mau masjid juga, kagak ada wiridnya, tak ada wiridnya. Orang pringgo itu namanya. Ngejar yang sunnah ninggalin yang wajib. Taklim wajib, zikir itu sunnah. Karena udah taklim itu yang sunnah ketutup, keambil pahalanya. Gede. Tapi kalau dia zikir doang kagak taklim, nggak dapat yang wajibnya. Orang dagang pengennya untung. Ini ada orang datang nggak mau untung, pengennya balik modal aja. Orang apa itu namanya? Orang sama blokon gitu.
Ya sama, dijarah sama Allah begitu. Ya. Dan puasa bikin Islam apalagi tadi. Ya. Bahkan duha pun ketutup apalagi tadi. Karena duha bisa jam 10. Nah, membaca dari jam berapa sampai jam? 11. Sampai jam 11. Kocek lebih tahu ya. 11. Ya. Berapa rakaat? Oh. Dua. Maksimal? 8. Kata siapa? Ini hadiah nih. Oh, Masya Allah. Rezeki itu. Biar saya ketutup jam 9 hari absen jamaahnya. Nonton baca nggak pernah absen sih. Wajib. Ya bang. Wah, Bang. Iya. Ini sebenarnya sungguh-sungguh. Ini benar kan ini? Ada bohong kan? Dikantuk matanya dia. Jauhan Besok pakai kacamata pembesar. Jauhan nggak ada dulu saya tidak benar itu. Ya supaya nyambung ujian kita duha kemarin ada kekurangan ini hadis di kitab Al-Bunya saya bawa kitabnya dulu. Sudah khatam saya 3 kali. Kitabnya saya berjalan itu pengikutnya fikihnya Ahmad bin Hanbal, bukan Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Ya, mazhab yang terakhir. Di kitab Al-Bunya halaman 365 dikatakan begini sholat sunnah duha itu. Pilih insan salah satunya wasilul mufasolat. Dalam tubuh manusia ada 360 ugal-ugal persendian. Dalam tubuh manusia ada 360 persendian. Fa'alaihi ayatasaddaqu an kulli fasqatin. Maka wajiblah setiap persendian itu dikeluarkan sedekahnya, wajib. Setiap persendian dikeluarkan sedekahnya. Tiap hari sedekah. Berarti dikali 360. Sedekah kita ukuran makan misalkan sehari itu 50.000. Jangan melebihi 50.000. Berarti 10.000 masuk sedekah, 5.000 masuk sedekah. Yuk kita kantong kita biasa 5.000. 5.000 dikali 360. Berapa? Ini yang biasa makan 50.000 sehari. Terus ketemu hari harus sedekahnya begitu, wajib itu. Kalau nggak begitu, nggak kategori orang yang bersyukur malah kufur. Diklaimnya seperti itu. Kalau sahabat bertanya, wa mayyatiku dari kaya Rasulullah. Siapa yang mampu tiap hari sedekah sebanyak itu ya Rasulullah? Nah ini kita miskin. Jadi kaum yang dari Mekah ke Madinah itu nggak punya lapak, nggak punya tanah, nembeng sama saudara yang ada di Madinah namanya sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin, orang yang hijrah sahabat dari Mekah ikut sama Rasul ke Madinah. Nggak langsung berbondong-bondong. Itu nggak punya apa-apa di Madinah. Disuruh sedekah apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul jawab, "Anna khawfata yahura fil masjid." Fayadbanna, setiap hari penggantinya kalau kau nggak mampu wajib sedekah tiap harinya sebanyak persediaan dalam tubuhmu dikalikan uang makan di bawah uang makan, maka gantinya kau wajib terus menerus berada di dalam masjid. Bisa nggak terus menerus dalam masjid? Boro-boro sholat 5 waktu telat mulu, tiduran mulu. Ada yang lain bisa ausya'id yulhihi al-tariq. Lu keluar masjid di jalanan, setiap ada duri, sampah, kotoran, lu buang, lu bersihkan. Khusus wilayah Cilincing, mampu kan? Bisa nebus sedekah persediaan. Siapa yang sanggup, sahabat
yang bisa melakukan seperti itu. Fa illam yaqdir farohatal duha tajzihi, maka nggak mampu. Terakhir saya kasih solusi kata Rasul, maka cukuplah kau sholat 2 rakaat duha, maka terbalaskan sedekah persediaan 360 dan tubuhmu itu. Tiap hari kau kalau sholat duha, kau termasuk orang yang bersyukur. Orang syukur balasannya makmur. Wa itta'adzana rabbakum la syakartum la azidannakum. Syukurin aja nikmat bisa sholat duha, syukur nikmat bisa sholat berjamaah subuh. Jangan syukur yang belum ada, jangan nungguin yang belum ada, jangan melihat dompet yang masih kosong, jangan. Syukur yang pertama itu syukur nikmat iman dulu, bukan materi, bukan benda. Gak semua orang bisa soalnya. Banyak orang kaya, orang mampu, orang sibuk, orang tidak, orang usaha, sholatnya, zikirnya, ke masjidnya, pendekatan sosialisasinya di masyarakat, udah ada sentral pusat keagamaan, masjid dibangun, fasilitas sudah enak, AC udah ada, udah dirawat bersih, kok masih aja, kan gitu. Ya Allah. Ini sepintas mengenai sholat sunat duha. Banyak pokoknya sholat sunat duha. Baru nyambung. Itu yang kemarin 2 baris dari bawah. Ya Ali, wahai Ali, ahabbul ibadi. Saya pakai kitab saya yang dulu. Ahabbul ibadi, yang paling mencintai hamba-hamba. Ini katanya belum baku, kalau mau baku pakai bahasa Latin. Hamba-hamba yang paling mendapatkan cinta Allah Ta'ala di hadapan Allah Ta'ala. Siapakah orangnya hamba Allah yang sangat dicintai Allah? Orang kalau dicinta nggak perlu banyak minta. 2 pasang kekasih kalau udah cinta, ini pasangan kalau cinta sama kita, itu kita nggak pakai ngomong, minjem duitnya dulu, nggak perlu ngomong, tuh kalung digali dulu. Kalau cinta mah dapat pakaian dulu, modal, udah ada ya. Itu kalau cinta. Begitupun Allah pada cinta sama hambanya. Udah dijamin, nggak perlu capek hambanya cari-cari benda materi tujuannya. Itu udah dibekalain semua hari nafsu dan tadbir. Jangan capek-capek ngurus urusanmu. Kata Allah, aku yang ngurus, aku yang jamin. Jodohmu aku yang milih yang baik dari yang baik terbaik. Kerjaanmu aku yang milih supaya kau berkah terus menerus sampai kanan. Tempat tinggalmu aku yang milih. Lingkunganmu aku yang pilih. Cara engkau berkomunikasi dengan baik, menjaga waspada dengan yang tidak baik, aku yang jaga ini semua. Kalau Allah udah jamin, harus dapat cintanya Allah dulu. Nah di sini kata Rasulullah, wasiat Sayyidina Ali umum kepada umatnya kita semua, hamba-hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah Abdul Sajidun, seorang hamba yang suka sujud, yakul, seraya mengucapkan di dalam sujudnya itu, fi sujudihi, di dalam sujudnya, Rabbi inni, catat amalan, ya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sholat wajib di sujud terakhir baca, boleh ya, karena sujud terakhir 2, doa yang dari Al-Quran sama doa yang dari hadis. Selain itu nggak boleh. Nggak bisa bahasa Arab, jangan ngucap batal untuk sholatnya, pakai bahasa hati aja. Tambahin dikit hati yang minta sama Allah. Ya, yang penting doa. Cuman sunnahnya bagus, nah di hadis tadi boleh. Bagaimana bunyinya? Rabbi, asalnya ya Rabbi, duhai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, walamku telah
berbuat zalim nafsi terhadap diriku. Fafili, maka ampunilah diriku zambi akan dosa-dosaku. Fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dzunuba, tidak akan ada yang mampu mengampuni segala dosa. Kadang dosa gede yang kita sengaja belum dapat maaf ampunan Allah. Dosa kecil yang numpuk, kecil tiap hari 1 kali 24 jam menyanyikan waktu, harus bisa baca Quran ya kan? Padahal udah lancar baca Quran. Harusnya dia bisa nasihatin keluarga nanti kagak. Harusnya dia berbuat waktu yang manfaat, leha-leha sia-sia, main-main. Waktu berputar, semakin kita ke depan semakin pendek dekat dengan malaikat maut. Kerja wajib, cari duit wajib, ada yang lebih wajib. Ingatnya sama Allah, cari duit masih ingat sama Allah kan? Orang bercari duit ingatnya sama Allah, insya Allah nggak bakal cari duitnya sembarang yang haram, hak orang lain disita, yang syubhat, yang terlalu. Alhamdulillah. Karena dosa kita banyak. Di akhir zaman itu cuma ada 2. Ya. 1, sadar terhadap kekurangan kesalahan kita. Ketika orang sadar, dia minta maaf, ampun dan berharap Allah. Yang kaitannya hubungan dengan Allah. Kalau hubungan hak Adam, ya minta maaf, nggak bisa Allah maafkan, nggak bisa itu. Karena ada dosa yang kita nggak tahu, itu jadi belakang hidup kita. Alhamdulillah. Jadi susahnya rezeki kita, cuma kita nggak sadar. Banyak dosa-dosa yang numpuk kecil kita sepelekan, jadi gede setahun ini kumpul. Udah gede akhirnya dengar nasihat budak. Gak penting baca Quran, dengerin Al-Quran, dengerin agama, dengerin masalah-masalah yang kaitan dengan akhirat. Gak penting, yang penting kalau waktu gua time is money. Maknanya juga udah berubah. Time is money, waktu ada duit salah. Istilah itu dipakai orang barat, maknanya waktu itu penting bagikan duit di hadapan. Mau apa-apa kalau gak ada duit susah. Begitu pun waktumu. Lebih penting sederajat dengan kebutuhan-kebutuhan yang kau cari dengan alat tukar dalam duit itu. Waktu adalah penting seperti halnya duit yang kau cari itu, maknanya begitu. Ya Allah. Ya. Wafili lagi final yang berubah illa anta. Karena sebenarnya tidak ada yang mampu mengampunkan segala dosa illa anta kecuali Engkau. Bahasanya pendek, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni dhalamtu nafsi waghfirli dzambi wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Cukup itu. Kedua, orang itu selamat sholawat. Anti sholat itu ikutin syariat. Kalau dia belum paham syariat, mudah-mudahan cinta itu sama nabinya baru ikutin. Orang kalau ada cinta sama nabinya ngikutin syariatnya nggak kepaksa, gitu loh. Ya, salawat paling minim sehari 300 kali, bukan 100. Itu kata Jalaluddin Asyuti. Ya, 300. Ya, istighfar salawat. Kenapa? Karena manusia itu udah makan banyak yang syubhat. Kalau enggak minta ampun sama nggak disolawatin, gak bakal manjur lidahnya. Lidah ketika spiritual hubungan dengan Allah, lidah ketika komunikasi dengan manusia sosialnya akan manjur, gak akan didengar. Jangan orang lain, anak pun gak dengar. Jangan orang lain, istri pun gak dengar. Kenapa? Banyak makan syubhat. Apalagi yang di atas syubhat. Akhir zaman itu udah gak diperhatiin. Makanya saya itu sering wanti-wanti.
Nah, lebih baik puasa dah daripada yang masuk ke perut itu syubhat. Lebih baik puasa lapar dah. Allah yang jamin orang puasa makan aja di sini. 2 tahun saya nggak butuh makanan. 2 tahun saya ngilang dari keluarga di Sukabumi, di gunung Cibadak, Gunung Puyuh namanya. Nggak bawa duit, nggak bawa beras, nggak bawa makanan. Minumnya air sumber, makannya dalam-dalam kayak kambing. Tapi sekarang masih hidup. Alhamdulillah. Saya ibadah juga pengalaman seperti itu. Artinya orang ibadah dijamin sama Allah. Jangan, nggak ada sejarah orang puasa mati. Nggak ada sejarahnya orang yang nahan lapar karena syubhat dan haram itu kekurangan, kan? Itu fakir, nggak ada. Cari sejarah mencatat malah jadi kaya. Orang sufi itu kaya semua. Orang-orang sufi yang tasjadun nafas, mementingkan kebersihan jiwa dan hatinya, itu kaya raya materi. Sampai sekarang sejarah mencatat kok. Dulu saya punya guru Abu yang Pasir, tiap hari ketemu semua. Ya, dari tiap tahun tiap tahun haji. Tapi saat ini udah lama dia haji berangkat. Tanahnya hektar-hektaran. Dulu bekas dosen di kampus Muhammadiyah Cirebon. Uslah ke belakang Cipulus setiap mas Banten. 6 bulan saya ngambil cara jalan metode tiketnya beliau. Puasa, menghindari syubhat, makan pasar. Anak kita yang penting makan kenyang, hati-hati, mendingan uang kita, uang keringat kita di suami daripada ngandelin yang gak jelas. Ya saya nggak mengklaim yang makan makanan sekarang ditanggung sama pemerintah gak jelas, saya enggak. Ya, cuman haknya kadang-kala ya tercampur. Seharusnya anak jatahnya kan 1, 2, 3. Makanya ya, MPG sekarang masuknya ke pesantren. Ya, bagus program pemerintah kasih makan itu. Tapi jangan malah pilih, jangan pakai hak ngezolimin yang lain untuk modal itu. Syubhat, nggak sadar anak kita makan syubhat itu badannya kayak apa katanya, susah sholatnya. Lebih baik makan dulu dah, bawain dulu, nggak apa-apa ntar kalau sekolah dapat MBG-nya. Jangan seperti yang lainnya, jangan takut dah, setengahnya aja makan, setengahnya kasih teman kamu. Haknya setengahnya aja, pasti begitu, supaya diajarkan dari kecil hal itu. Akhir zaman masa satu, cegah hal itu, lidah nggak kumpul, ibadah runtuh. Banyak yang pintar tapi keblinger, walaupun dia ustadz kiai, walaupun dia pandai baca Quran, nggak ngefek ke jiwanya, akhlaknya nggak dapat. Kenapa? Nggak mikir yang dia makan, jadi daging dari darah. Syubhat apa yang haram, kalau itu jelas. Masa menyebut yang haram lah, bainum jelas. Masa menyebut yang halal lah, bainum sudah jelas. Tapi syubhat di akhir zaman yang bahaya. Itu kita, maka itu kita banyak mohon ampun di dalam sujud. Salah satunya solusinya dikasih Rasul ijazahnya. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ulang 3 kali boleh kalau sholat sunnah. Dan kalau sholat wajib mah ikutin apa imamnya. Imam udah tasyahud akhir, udah bangun. Makmum masih lama sujudnya, maklum. Kalau bisa 1-2 menit dia lamanya, batal puasa, batal sholatnya, batal. Kalau mau kayak gitu di rumah aja sendiri. Karena sujud lama itu dalilnya di tengah malam. Tambahan kalau yang wajib di sujud akhir ngikutin waktunya imam bangun masih banyak banget tuh makruh itu. Bahkan kelamaan kalau sampai perhitungan waktu sekarang nih sampai 2 menit dia masih begini aja, imam udah mau salam, batal itu dia sholatnya. Hati-hati orang ibadah kagak punya ilmu jadinya ya akhirnya ego, sombong, nggak paham dia ilmu syariat. Ya, fikihnya ini jangan. Kita kalau lagi sendiri aja diulang banyak malam. Karena kalau malam lama sujudnya itu bagus daripada siang lama. Kasihan takut ada yang vertigo. Dan ya Ustaz tolong kalau lagi jadi imam siang-siang jangan lama.
Itu orang yang punya sakit kepala, kalau lama siap-siap malah tambah sakit. Tes dulu dokter aja kan. Ya, yang sehat itu sujud lamanya malah karena darah tersentuh, darah yang syaraf-syaraf di otak kita. Ya, bengkuk pendarahan itu malam-malam. Itu satu hadis pertama. Ya Ali hadis kedua, dua hadis saja. Pertemuan terkembali. Wahai Ali alaika, wajibkanlah atasmu bisolatin duha, sholat duha dengan sholat sunnah duha fis safari, baik dalam keadaan berpergian, wal hadari ataupun dalam keadaan di rumah, mulai di jalan, hiburan, keluarga, pulang kampung kemana, jangan ninggalin sholat sunnah duha selagi masih ada waktu, mampir dulu walau rokaatain, walaupun 2 rakaat, jangan ninggalin. Apalagi kalau orang berangkat ke kantor nyari rezeki yang berkah, apalagi orang pengen berangkat dalam hal cari nafkah, duha dulu. Ya, zaman dulu orang ke pasar jam 3 udah rapi, tapi orang dulu mah 2 rakaat dulu dan sampai rumahnya sebelum azan subuh. Sekarang ada subuh, ada pasar di dulu, kan banyak itu. Jangan kan yang duha. Dan mulai libur yang jam kerja duha lah. Mau di rumah atau di kantor atau di jalan, jangan pernah tinggal kata Rasul. Karena sholat sunnah duha salah satu wasiat Rasul. Sholat sunnah bisa menyelamatkan rasa syukur kepada Allah daripada hamba banyak kita mereka yang kufur. Kufur nikmat itu banyak ya besar. Gara-gara kufur nikmat itu bisa kufur yang lain. Kufur nikmat Islamnya nggak batal, Islamnya nggak gugur. Tapi kalau kufur nikmat didiamkan gak diobatin, ini bisa kufurnya ke iman, ke Islam. Udah kufur ke iman dan Islam itu bisa murtad, bisa kafir, dan kafir sindir. KTP-nya Islam dihukumkan dia kelakuan orang kafir, orang Islam. Tidak pernah melepaskan Allah. Tapi selalu benda materi sampai matinya susah. Alhamdulillah. Saking pentingnya lagi jalan ataupun di rumah, jangan pernah tinggalin doa. Doa ini sunnah, bukan wajib. Makanya ada salah sahabat di sini. Salat sunnah doa itu jangan dibuat wajib. Tapi kalau yang sudah kebiasaan, insya Allah itu merasa dia itu ada yang belum sempurna, kurang kalau nggak salat sunnah doa. Ketika dia itu ketinggalan, jangan sampai menyesalnya kebilang-bilang karena bukan wajib. Salah satu sahabat ada yang bilang, sahabat itu Rasul pernah melarang salat sunnah duha, hadisnya ada. Itu bukan wajib, sunnah. Artinya kemampuan kita. Orang dulu 12 rakaat karena pekerjaannya, aktivitasnya tidak seperti kita dan sekarang. Jangan dipaksa 12 rakaat, cukup 2 atau 4, paling tidak 8. Itu kalau bisa ngamalin 2 aja, hatinya insya Allah nggak mati. Fa'innahu karena sesungguhnya kelak karena apabila telah datang yaumul kiamati, apa hari kiamat, munadi ada yang menyeru-nyeru. Munadi siapa yang berseru, munadi diseru-seru, munadi oleh orang yang menyeru, oleh yang zat yang maha menyeru. Boleh salah satu munadi ini orang yang mengumumkan. Digeroin hai masyarakat mahsyar, berupa-rupa macam-macam ketika itu orang dibangkitkan. Ada yang susah, ada yang bahagia, ada yang senang, ada yang berangsang. Min fawqi syarafil jannati, dari arah puncak surga. Bagaimana suaranya?
Aidal ladzina kanu yusalluna duha, di mana orang-orang kanu yang ada mereka itu yusalluna duha, senantiasa melaksanakan sholat sunat duha. Mana orang-orang yang suka sholat sunat duha? Diseru, wahai masyarakat masyarakat, mana orang-orang yang suka sholat sunat duha? Kamu perhatikan, bangun, tani, dipanggil untuk hulu. Gak perlu pakai proses fase-fase yang susah. Di akhirat itu fasenya banyak. Ya. Sebelum fase pengadilan dibangkitkan di alam barzakh, digiring ke mahsyar, ada yang pakai kuda, ada yang pakai kendaraannya burung tercepat, pesawat lah pas modern. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, ada yang jemput taksi, ada yang pakai travel, ada yang lari cepat, walaupun jalan kaki tapi cepat. Ada yang larinya nggak cepat, pelan jalan kaki. Ada yang gerak jalannya pincang, ada yang ambil ngesok, ada juga yang lebih geret. Pengen yang mana itu di mahsyar susah. Udah di mahsyar dipisahin. Ada tanda cahaya dalam tubuhnya bagi orang mukmin dipisahin. Gelap tubuhnya gak ada cahaya dipisahin. Ini orang fasik munafik bahkan sampai kufur nih. Sidangnya lama. Proses dipanggil belum sidang. Di BAP dulu dikasih lembaran-lembarannya. Tanggal sekian, waktu ini, hari ini, jam sekian, ngapain aja. Itu tercatat semua. Walaupun di kamar mandi kelamaan ngapain aja itu ada tertulis. Ya Allah, sampai kaget semua melihat catatan itu. Belum proses pengadilannya, sidang terbuka, sidang tertutup, sidang terina. Sidangnya sampai disaksikan masyarakat, kenal orang tuanya, tahu aibnya dibuka di sidang itu. Ada ini sidang tertutup, aibnya ditutup sama Allah, karena ada amalan khusus. Proses ini itu susah. Jangankan di surga, di akhirat, di dunia aja itu proses ya Allah. Dari mulai polsek, belum BAP-nya, kadang sampai numpuk pasalnya pada satu pasal, tiba-tiba harus ditembus 8 sekian. Udah gitu tiba-tiba udah dilemparin lagi ke sana kejaksaan. Udah kejaksaan bolak-balik jemput keluarganya kasihan besoknya. Udah gitu belum vonis lagi, berapa-berapanya capek, walau duit dari ini, walau biaya ke sana juga, sampai dijemput pakai mobil, sampai ada yang diborgol. Saya seperpanjang maaf, saya jujur terbuka, nggak pernah saya borgol, nggak pernah saya diborgol dari mulai polsek sampai pengadilan. Ada satu, nggak pernah susah. Nggak pernah minta uang seperti orang lain. Sampai di pengadilan ketuk palunya tiba-tiba ada lagi ini uang, ada lagi ini. Proses ini di dunia dia cerita orang-orang yang udah pernah ke Cipinang gila dahsyat. Yo habisin mental, habisin masuk kalau nggak kuat. Alhamdulillah, masya Allah. Kita kayak 2 minggu pulang. Demi Allah, ya saya mati sekarang juga. Saya baru 2 minggu berpulang saya pada 9 tahun lebih. Bukan bangga-banggain karena dari awal sampai akhir saya masih ada kuat. Gak pernah saya merasa susah. Gak pernah saya maksa pengajaran kita. Gak pernah paling. Alhamdulillah karena saya kita. Zaman waktu itu ulama yang ditangkap yang banyak itu 2016 kita sama masuk. 2016 sampai 2024. Ini nggak mau buka air enggak, karena saya merasa nikmat. Allah didekatkan akhiratnya, dikecilkan dunia kesibukannya. Kita di surga pun akhirat prosesnya mudah. Prosesnya mudah di dunia, di akhirat mudah. Kenapa? Satu, prinsip yakin kepada Allah ada. Ya, akan ditolong dengan modal sholat sunat duha. Ada yang namanya perintah panggil penyeru udkhulu, masuk kalian semua mimbatil duha, dari pintu duha, bisalamin, dalam keadaan selamat, aminin, lagi sentosa, aman, lagi sentosa. Tiba-tiba ke surga, cuma Nabi belum masuk, baru
di taman sorga, karena yang pernah gerbang sorga terbuka pertama kali masuk Nabi masih di masa nyelamatin umatnya. Jadi yang masuk pintu babul duha itu dijemput sama driver khusus. Jadi fase-fase akhirat itu pengadilan nih, semua BAP dan semua pemeriksaan itu nggak ketat gampang. Tiba-tiba udah taman sorga, udah disambut. Kalau kita baru datang liburan sudah sampai di villa, yang disambut apa itu biasanya makanan di rumahnya. Apa? Welcome drink, welcome food. Wah, selamat datang udah sudah selesai makanan di taman surga. Enggak enak lah, baru Tuhan. Dijelaskan di kitabnya hadis panjang sore. Tapi saya baca ada 10 hadis. Cara-cara masuknya dari pintu doa itu seperti apa? Masya Allah nikmat, kita kebayang. Sama seperti saudara masuk kerjaan nggak pakai perantara, nggak pakai backing, tiba-tiba masuk posisi dengan jabatan yang bagus. Kok bisa begitu? Tidak tahu. Ada apa? Ada amalan khusus, ya pastinya. Nah kita jangan sampai ketinggalan ajaran kebiasaan sholat sunnah duha sama anak keluarga kita. Ya, mau berduha belum? Jangan lupa duhanya. Yang lagi di jalan bapaknya lagi kerja, ingetin orang rumahnya, Pak udah duha belum? Jadi ingetin gaji, udah gajian belum? Udah bayar utang belum? Gimana kredit motor? Itu udah bicara ya, coba sekali-kali masalah sunnah lah, ya. Insya Allah kita jumpa kembali kajian berikutnya di hadis wa ba'atau wa binabiyyin illa wa amaru bi surati duha ya'ni karatul mu'min zaujatul mu'afiqatu wa surati jama'ati wa jiratun yuhibbunahu. Dua hadis lagi kita langsung ke bab faslun saum, bab puasa, ya puasa wajib dan mengajukan berpuasa bagaimana yang sunnahnya. Sebelum tutup doa ada 5 sampai 7 menit yang perlu ditanyakan. Di sini masih waktu ada 15 menit. Saya kasih waktu 10 menit saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suaminya, suami istri meninggal 15 tahun lalu, istrinya meninggal dikubur, boleh nggak? Masalah menguburkan jenazah. Satu, tanah kalau dalam keadaan darurat, sifat tanahnya itu udah tak ada lagi. Ditumpuk, keadaannya harus tahu dulu. Itu yang bawah ini yang main tumpuk ini. Yang bawah ini harus digali lagi sampai dalam. Tapi sekarang kan nggak main gali, tapi main uruk. Udah diuruk di tanah baru, tinggi kan? Nggak apa-apa. Suami istri juga. Suami itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada lahan nggak boleh dipaksakan. Darurat. Ini banyak yang pesan suami istri. Ya ntar membukanya ini ada istilah cinta sampai ke bawah mati katanya. Syariat Islam mengajarkan gitu. Ya nggak boleh. Gini loh. Mayat itu ketika dimandiin tersentuh, itu sakit ya. Begitupun tulang belulangnya ditimpa kena, itu sakit dia teriak gitu. Makanya jaganya nggak hati-hati. Kalau kondisinya emang masih jauh, terus ketutup juga celahnya berapa senti sama papan, nggak masalah. Yang pertama sifat tanahnya. Kalau sifat tanahnya lempung, jangan ditumpuk. Lempung itu kayak lumpur dan becek, jangan ditumpuk. Cari yang lain. Ya. Kalau sifat tanahnya keras, nggak apa-apa tumpuk, karena nggak ada lahan lagi. TPU kita itu sekarang main tumpukan. Yang paling enak itu di kampung, masih luas lahan. Abah saya pernah sebelum meninggal tuh. Dan di kampung aja apa saya punya tanah sekitar ada 6.000 meter diwakafin untuk pemakaman. Alhamdulillah, makanya kalau bisa kita punya income selain kain kafan waktu kita menikah, ambulan,
Jangan keputusan orang itu. Kalau bisa tanah kita dikebumikan, kita juga udah siapin kalau bisa Pak. Jangan mikirin, jangan ada di Dharma ini, jangan kalau bisa Pak. Ya beli tanah di kampung, ya wakafin, bikin tuh. Namanya TPU keluarga. Jangan kalah sama yang di Kerawang. Apa itu namanya? Mewah Wamatan. Ayat jauh itu apa? Ya, jadi boleh hukumnya. Itu ada dalam kitab Nihai Hussein, ada dalam kitab Kasih itu saja salah satunya. Seandainya itu lebih dulu, meninggal kan? Dia kawin lagi sama laki-laki, tapi kan ciri Pak. Udah lama, lakinya kan ciri meninggal ya kan? Terus dia pas suami meninggal, pembukaan hati yang pertama gimana Pak? Ada seorang istri tinggal wafat suaminya. Selepas masa idah tiba-tiba ada jodohnya lagi nikah. Mas suami yang baru. Yang baru tapi Suaminya meninggal lagi. yang baru kawin diri Pak, bukan kawin sah, kawin diri lagi juga. Suaminya meninggal. Karena perempuan itu meninggal untuk kayak balik ke laki yang lama dari kawin sah. Boleh nggak? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Itu gimana Pak? Ya. Perempuan kalau ditinggal suaminya, kalau dia nikah lagi, berarti sama suaminya itu. Tapi kawin diri Pak. Hah? Kawin diri itu. Boleh. Iya, walaupun kau di sini, karena kita perempuan mah kalau yang bisa menahan, ya jandanya, suaminya dia yang dulu soleh, ketarik nih perempuan ke surga sama suami istri yang sudah meninggal. Tapi kalau perempuan ini nikah lagi nggak bisa. Ini Pak, apa? Kalau nikah sendiri, Ya. kata saya kan tinggal suaminya 6 tahun lalu. Tapi itu pun nggak boleh. Dengar Pak, 2 tahun, kawin lagi sama Saudi udah benar, Saudi kan meninggal nih. Nah, sekarang ini baru ini kan pagi, kemarin pagi, kumpulkan sama suami yang lama, kumpul juga kan. Siti Aisyah pernah ya nggak suka sahabat salah satunya ada di makam itu. Kalau udah sama suami yang ini berarti ini aurat dong. Nggak boleh istri punya suami dua. Paham ya? Walhasil gini, ini udah mati nih suami dulu. Dia nikah lagi. Pas mati dia pengen suami yang pertama. Ini sampai mati pun nggak boleh. Ya, yang baru Pak. Iya, selingkuhnya sampai mati itu namanya. Aurat itu tetap nggak boleh dipisahkan. Yang baru. Iya. Paling diri Pak. Karena udah bukan halalnya. Ya, udah bukan halal. Pernah dari itu sampai Siti Aisyah itu apa ya, malu gitu. Terus Rasulullah Siti Aisyah itu makamnya. Ada sahabat pengen pindahkan akhirnya kasih ditegur. Ada kisahnya. Jadi nggak boleh. Makanya ada pemakaman khusus laki-laki, ada pemakaman khusus perempuan. Apalagi ini udah putus tiba-tiba ditumpuk, jangan boleh lah. Kalau ditumpuk sama laki-laki yang sah, nggak apa-apa ya. Terakhir dia nikah, dia aurat itu sampai ke bawah mati, tergantung di lakunya. Ya, kalau itu terjadi, saya nggak bisa buka arahnya jelek, tapi syariat kita tidak memperbolehkan. Itu jawaban dari kitab salah sedikit. Ya, hadis Rasulnya. Terima kasih. Itu saja. Mudah-mudahan Allah kasih kita semua ilmu yang manfaat, berkah, selamat. Insyaallah semuanya sehat. Wa'ala ya karim, wa'ala rahman, wa'ala rahim. Allah sedikit berkuasa kekerabatan Al-Fatihah. Wa'ala mu'ajizat al-Fatihah. Khair, wa'ala khair, wa'ala khair. Ya man yaghfir al-abdi wal hamd wa yaghfir al-bala ya rabbal
يا رحمن ويدبر يا رجل وعلم البلاء الدنيا والبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ونفعت دعوة يا سبحانك اللهم وتحية السلام ورحمة ودعوة الحمد لله بحق سيدنا محمد السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم.